Coba deh bayangin, sebuah perlombaan di mana garis finishnya itu bukan kemenangan buat diri sendiri, tapi justru buat mengangkat semua orang di sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas konsep yang luar biasa itu. Yuk, kita resapi dulu pertanyaan ini. Sebuah kompetisi, tapi semua pesertanya malah saling dukung biar bisa jadi yang terbaik. Inilah inti dari gagasan yang akan kita bedah sama-sama. Sebuah ide yang jujur aja bisa ngubah total cara kita mandang persaingan. Konsep ini namanya Fastabikul Khairat. Dan ini tuh bukan sekedar filosofi biasa, tapi sebuah panggilan langsung dari Tuhan. Anggap aja ini sinyal start untuk perlombaan yang paling penting dalam hidup kita. Nah, ini dia sumber utamanya. Ayat ini tuh negasin kalau perbedaan kita, apapun latar belakang kita, dimanapun kita tinggal, itu bukan alasan buat pecah belah. Justru sebaliknya, itu adalah arena lombanya. Sebuah panggilan buat kita semua untuk nunjukin versi terbaik diri kita lewat perbuatan baik. Jadi, Fastabikul Khairat itu apa sih sebenarnya? Kalau diartiin langsung, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini semacam undangan buat kita buat ngelihat setiap kesempatan berbuat baik sebagai momen untuk berkompetisi. Tapi kompetisinya positif ya. Oke, ini poin yang penting banget. Perlombaan ini tuh nggak mandang suku, status, atau jabatan. Yang dinilai itu cuma satu, kualitas dan ketulusan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Setiap orang punya lintasan lombanya sendiri-sendiri. Dan di perlombaan ini ada 3 aturan mainnya. Pertama, urgensi. Harus gercep, jangan ditunda-tunda. Anggap aja pistol startnya udah ditembakin. Kedua, tujuan. Garis finishnya itu bukan jadi yang terkaya atau terkuat, tapi jadi orang yang paling bermanfaat. Dan ketiga, waktu. Ingat, waktu itu stopwatch-nya. Setiap detik yang kebuang, ya satu kesempatan hilang. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat yuk gimana konsep ini dihidupin dalam sebuah kisah nyata yang legendaris. Sebuah kompetisi antara 2 sahabat yang, wah, luar biasa. Jadi ceritanya dimulai pas ada panggilan buat beramal. Kesempatan emas nih, terbuka buat siapa aja yang mau ikutan lomba kebaikan ini. Dan salah satu sahabat yang paling semangat namanya Umar bin Khattab. Dengan semangat kompetisi yang membara, Umar bilang dalam hatinya, "Nah, ini dia kesempatanku." Dia udah bertekad banget buat ngalahin sahabatnya, Abu Bakar, yang emang selalu jadi nomor 1 dalam urusan kebaikan. Kali ini, Umar pengen buktiin kalau dia bisa jadi juaranya. Dan coba lihat apa yang terjadi. Umar datang, dengan bangga dia bawa setengah dari seluruh kekayaannya. Itu pengorbanan yang gede banget kan? Tapi, kemudian Abu Bakar datang. Pas ditanya, kamu tinggalin apa buat keluargamu? Jawabannya mengubah segalanya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dia ngasih semuanya. Di momen itu juga, Umar langsung tersadar. Dia ngerti kalau perlombaan ini tuh bukan soal jumlah, bukan soal siapa yang ngasih paling banyak, tapi soal tingkat keyakinan dan keikhlasan. Dengan rendah hati dia ngakuin kalau dalam urusan ini Abu Bakar udah menang di level yang jauh berbeda. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Kemenangan sejati di kali Fastabikul Khairat itu letaknya di hati. Tujuannya bukan buat dapat tepuk tangan atau pujian dari orang lain, tapi murni semata-mata buat nyari ridhonya Sang Pencipta. Oke, cerita tadi kan ribuan tahun lalu ya. Tapi jangan salah, semangatnya itu justru makin relevan banget hari ini. Perlombaan ini tuh masih terus lanjut loh, dengan para juara yang mungkin gak pernah kita sadari. Yang lombanya bukan di trek lari, tapi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Terus apa sih yang bikin mereka semangat? Jelas bukan medali atau piala, tapi janji imbalan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ditawarin dunia ini. Tiap kebaikan kecil yang mereka lakuin, itu jadi investasi buat keabadian. Mereka ada di sekitar kita. Para tenaga medis yang ngebut lawan waktu buat nyelamatin nyawa. Para relawan bencana yang berlomba jadi yang pertama datang buat nolongin. Guru-guru di pelosok yang berlomba ngasih ilmu terbaiknya walau fasilitasnya terbatas. Pekerja sosial yang berlomba buat ngurangin beban orang-orang yang tersisihkan. Mereka lah pahlawan Fastabikul Khairat di zaman kita. Cerita-cerita tadi emang keren banget, bikin semangat. Tapi sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita. Gimana caranya kita bisa ikutan lomba ini? Di mana sih lintasan kita masing-masing? Jawabannya ternyata ada dalam keseharian kita. Lintasan lomba kita tuh ya di sini di peran kita sehari-hari. Sebagai orang tua, kita bisa berlomba untuk jadi yang paling sabar. Sebagai pemimpin, berlomba jadi yang paling amanah. Pas mau sedekah, berlomba jadi yang paling duluan. Sebagai tetangga, berlomba jadi yang paling siap bantu. Bahkan sebagai pelajar pun, kita bisa berkompetisi buat jadi versi terbaik dari diri sendiri.
Setiap peran adalah arena kita. Dan disinilah cara pandang kita berubah total. Saingan kamu itu bukan orang di sebelahmu. Saingan terberatmu adalah dirimu sendiri kemarin. Tujuannya bukan buat jatuhin orang lain, tapi buat naikin standar kebaikan dalam diri kita sendiri, setiap hari. Jadi lebih baik dari kemarin, itu aja. Jadi buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari perlombaan yang kayaknya nggak ada habisnya ini? Jawabannya ada di tujuan akhir dari perjalanan hidup kita sendiri. Karena suatu saat nanti, kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan pada saat itu, yang bakal jadi pembeda itu bukan harta atau jabatan kita, tapi kualitas iman kita dan tabungan amal baik yang berhasil kita kumpulin selama kita berlomba di dunia. Al-Quran sendiri menutupnya dengan penegasan yang kuat banget. Untuk hadiah surgawi inilah, untuk keridhaan Tuhan inilah, selayaknya para kompetitor sejati itu berlomba. Ini semacam panggilan terakhir, pengingat tentang apa sih yang benar-benar layak kita perjuangkan habis-habisan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ini bukan soal siapa yang paling cepat atau paling banyak beramal, tapi siapa yang hatinya paling lurus, paling tulus waktu melakukannya. Jadi, di mana lintasan lombamu dan kapan kamu akan memulainya?